sudah diatur oleh Islam. Selanjutnya, hari ini sudah kelihatan upaya untuk penyelamatan Guan dan Antonas Salim, termasuk penyelamatan bisnisnya. Contoh, sertifikat yang katanya dibatalkan nggak jadi. Kenapa kalau sertifikat ini dampaknya nggak dibatalkan? Karena kalau nggak dibatalkan, sewaktu-waktu sertifikat tadi bisa diajukan untuk proses reklamasi dengan memanfaatkan hak reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih tanahnya adalah tanah musnah karena udah jadi laut. Lagi pula mereka udah ngeluarin duit gede untuk bikin sertifikat itu. Nggak ridho mereka sertifikat itu langsung dibatalin. Jadi jangan percaya Nusron Wahid, apalagi sandiwaranya Mauro Warar Sirait sama Tito Karnavian. Datang ke proyek 2, seolah-olah membuka akses malam-malam. Itu ngelendong aja, jangan percaya. Karena selama ini mereka itulah yang terlibat. Zaman Tito itulah Aguan mengendalikan kepolisian. Mauro Warar itu orangnya Aguan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya, yang dimana Toro Channel ya sudah tidak produktif lagi ya, usianya sudah tua ya. Jadi pengen ngimbangi yang muda-muda, jadi butuh like dan subscribe-nya ya bosku ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mendengarkan ya pencerahan ya, suatu pencerahan tentang keadilan, tentang penegakan hukum. Sekedar untuk wacana, untuk wawasan supaya kita bisa berpikir luas ya, yaitu seorang pengacara merangkap sekaligus seorang ustadz ya, yang dimana di sini saya simak itu kata-katanya tidak ada yang salah ya, kata-katanya benar semuanya ya, dan berdasarkan daripada ayat-ayat Quran itu juga dihubung-hubungkan juga benar, yaitu Ahmad Kosinudin ya, Ahmad Kosinudin ya, pengacara yang dari Banten itu loh, yang dia mengungkap aktor di balik pembangunan pagar laut Tangerang Banten ya, mengungkap kasus PIK 2 ya, Pantai Indah Kapuk 2, yang dimana Pantai Indah Kapuk 2 adalah suatu bentuk daripada penindasan, penjajahan dan juga kesewenang-wenangan ya, dan yang dilakukan oleh asing terhadap masyarakat ataupun rakyat Banten sampai Jakarta sampai Bekasi ya. Jadi siapa itu namanya, Ahmad Kosinudin ya, dia berceramah. Inilah ceramahnya sangat berkualitas itu bagi saya ya. Semoga bagi kawan-kawan semua juga bermanfaat dan juga bisa untuk wacana, untuk wawasan, karena ini positif sekali ya. Ilmunya luar biasa bagi saya, luar biasa ya. Bagi saya yang bodoh ini, yang cuma tamatan SD, itu luar biasa ilmunya. Mari kita simak langsung ya. Madluman. Ini dari sisi dalil syar'i fikih tentang Ihyaul Mawad. Yang kedua dari sisi hukum negara. Yang disebut PSN itu adalah proyek strategis nasional. Yakni proyek yang punya nilai strategis untuk kepentingan nasional yang tujuannya meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan ekonomi di daerah. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya tambak, setahun tambaknya bisa panen 3 kali. Sekali ngangkat tambak itu menghasilkan bandeng, udang, dan sebagainya. Kalau dijual 70 juta kira-kira. 1 tahun panen 3 kali, berarti berapa? 210 juta. Tiba-tiba ada orang mau datang dengan dalih ini proyek PSN. Dibeli tanah tadi 50.000 per meter. Ini menyejahterakan atau menyengsarakan? Ini proyek strategis nasional atau proyek strategis naga? Naga ini mau melahap tanah-tanah wong Banten dengan meminjam kekuasaan, minta label status PSN dari siapa? Dari siapa yang ngasih PSN? Jokowi. Jadi secara hukum juga PSN yang diberikan kepada proyek PIK 2 ini tidak nyambung dengan tujuan PSN itu sendiri. Selanjutnya, PSN itu sebenarnya juga selain nggak tepat tadi, luasan wilayahnya juga kecil, cuman 1.755 hektar. Itu sekitar di kecamatan Teluk Naga dan Paku Haji. Cuman tepatnya di mana sampai hari ini juga tidak ditunjuk oleh Agung Sedayu. Kenapa? Karena mereka memang sengaja menarasikan, menjual status PSN itu di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, bahkan sampai Kabupaten Serang, termasuk di Tanara ini. Sehingga kalau orang-orang mau dibeli tanahnya walaupun harganya murah, takut. Kenapa? Oh, ini kan PSN. Ini nanti kalau saya nggak mau jual, sama saja ngelawan negara. Daripada saya nanti di penjara, tanah saya juga nggak bisa saya ambil, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. 50.000 perak per meter nggak apa-apa. Itu pun ada yang belum dibayar, langsung digusur. Ada cerita yang sangat miris. Di Muncung itu ada tanah sawah yang mau panen sebentar lagi, itu langsung diuruk. Tidak diketahui siapa yang nguruk. Baru orangnya tadi tanya ke desa, baru pihak desa justru menjadi juru bicara perusahaan menawar tanah tadi 50.000. Jadi kita harus ingatkan, ketika kita mengingat
orang-orang di desa, bukan kita benci sama kepala desa. Bukan kita ini ingin dapat bagian dari kedoliman kepala desa. Enggak, kita sayang kepada kades-kades di Kabupaten Tangerang. Kita khawatir kalau mereka nanti diazab Allah di neraka dengan azab yang pedih. Karena itu kita tolong dia di dunia untuk tidak berbuat dolim dan menghentikan kedolimannya dengan cara apa? Menjelaskan. Enggak benar kalian kepala desa. Tugas kalian mengayomi warga desa, bukan menjadi kepanjangan tangan Aguan, bukan menjadi kepanjangan tangan Antoni Salim. Nah, ada pertanyaan, kok saya bawa-bawa Aguan sama Antoni Salim, apa dasarnya? Saya menggugat Aguan dan Antoni Salim, dasarnya adalah PT Pantai Indah Kapuk atau PANI ini yang punya Project Peak 2, itu saham mayoritasnya 90% dikuasai dua grup bisnis. Yang pertama Agung Sedayu Group punya Aguan, yang kedua Salim Group punya Antoni Salim. Jadi hari ini ketika kita dibenturkan dengan orang desa, dengan preman, kita jangan lupa bahwa yang dapat untung paling besar dari proyek ini bukan preman-preman tadi, bukan kepala desa. Mereka cuma kacung. Yang paling untung gede siapa? Yang punya proyek. Karena itu hari ini kita harus menuntut tanggung jawab bukan hanya kepada kepala desa, tapi juga kepada pemegang proyek. Tapi aneh, baru saja saya dapat kabar 263, ini yang di laut ya, 263 SHGP di laut yang dulu sudah ditegaskan ada di pagar laut, yang kata Menteri Nusron Wahid secara material dan faktual ada di laut, itu awalnya hanya dibatalkan 50 dari 263. Baru dengar lagi ternyata yang mau batalkan itu batal lagi, tidak jadi dicabut. Alasannya ada di luar garis pantai. Jadi ini ada garis pantai. Kalau di belakang dianggap tanah sah, daratan. Di luar dianggap ini tanah laut, maka ini yang dibatalkan. Padahal garis ini sesuka hati mereka tarik ke tengah juga bisa dengan dalih, oh itu dulu adalah tanah daratan yang terkena abrasi. Padahal di pantai utara itu kagak ada judulnya abrasi. Kalau selatan mungkin. Di Kohot itu yang terjadi bukan abrasi, justru terjadi sedimentasi. Karena ada material tanah yang dibawa oleh Sungai Cisadane. Di Cisadane itu ada dua desa, ada Tanjung Burung, ada Desa Kohot. Dua-duanya itu justru tanahnya bertambah, bukan malah berkurang. Jadi mereka ini sengaja membuat ya hikayat tanah musnah yang dulunya seolah-olah tanah tergerus laut, ya kan? Kemudian dinarasikan tanah musnah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengaktifkan pasal 66 PP nomor 18 2021, karena di PP ini pasal 66 orang yang punya sertifikat yang tanahnya musnah diberi hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Sekarang tanya, di Indonesia ini yang jago reklamasi ini Ahmad Kozinuddin atau Aguan? Di Indonesia ini yang bisa reklamasi Munarman atau Aguan? Jadi nggak mungkin reklamasi itu mau dimanfaatkan Kozinuddin, Munarman atau yang lainnya. Pasti itu mau dimanfaatkan oleh Aguan. Dan PP ini disusun sebagai pengejawantahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Sebelumnya di Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 1960 tidak dikenal istilah tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai diperkenalkan di pasal 49 istilah tanah musnah. Barulah di PP-nya itu dibuat pasal sebagai sarana untuk merampok laut dengan dalih dulunya tanah darat yang terkena abrasi sehingga musnah. Lalu pemegang hak tadi melakukan rekonstruksi atau reklamasi karena diberi hak. Bukan hanya rekonstruksi dan reklamasi, juga punya hak uang kerohiman. Bayangkan, dua hal kita yang dirampok. Pertama, wilayah laut dirampok dengan dalih itu tanah musnah. Kedua, APBN atau APBD nanti dirampok untuk mengeluarkan uang kerohiman untuk pemegang hak sertifikat yang tanahnya dianggap musnah. Ini jahat luar biasa. Ini yang terjadi. Lalu di daratan, kalau di daratan lebih ngeri lagi. Jadi kalau kita hari ini rame kan karena ada pagar laut dan di bawah pagar laut ternyata ada sertifikat laut. Di daratan, modus mereka merampas itu begini. Jadi pengembang bikin peta, rencana saya mau bikin kawasan industri. Nah, bikinlah peta yang mau dijadikan industri properti. Setelah itu apa? Dia kerja sama BPN. Dengan BPN terbitkan sertifikat, ditimpakan ke tanah-tanah rakyat. Lalu rakyat tadi diajak nego, mau jual gak murah, kalau nggak mau jual, dirampas. Adu ke pengadilan, yang dimenangkan sertifikat produk mereka. Dan ini terjadi sejak kapan? Bukan 2024 ini, tapi atau 2024 akhir atau 2025 awal ini. Sejak 2015 dan 2018 itu udah rame. Jadi modusnya dia, secara de jure dia menguasai tanah rakyat dengan bikin sertifikat kerjasama sama BPN. Secara de facto, cara menguasai tanah itu apa? Dia gunakan preman. Dipakailah preman-preman ini, ditaruh di lokasi tanah-tanah yang sebenarnya milik warga, tapi didalihkan, oh ini sudah punya orang ini atas AJB ini, sertifikat ini atau AJB ini, gire ini. Coba di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada 3 nama menguasai tanah
900 hektar. Masuk akal atau enggak ini? Enggak masuk akal. Ada yang atas nama Ahmad Ghazali. Nah, Ahmad Ghazali ini nama aslinya Engcun. Engcun ini yang bayari proyek pagar laut. Lah kenapa Bareskrim yang ditangkap cuman Kades Kohot si Arsin? Bareskrim, ente takut sama siapa? Sama Mandor Mehmet. Takut sama Engcun. Kenapa? Kalau yang diusut pagar laut Mandor Mehmet dan Engcun ini terhubung pada Ali Hanafiah Lijaya. Siapa Ali Hanafiah Lijaya? Dia orang kepercayaan Aguan. Kalau Ali Hanafiah Lijaya ditangkap dan di BAP pasti dia nyanyi. Semua ini untuk kepentingan siapa? Agung Sedayu. Kenapa? Tanahnya ini dijadikan industri properti. Dan terbukti ada yang di daerah Pangkalan punya 6 hektar, ada yang 28 hektar di sebelahnya. Tidak dibayar. Ada yang sertifikat hak milik, ada yang gire. Tidak dibayar. Sekarang empang, itu wujudnya empang. Empangnya jadi apa? Jadi perumahan PIK 2. Sejak 2017. Padahal yang bayar pajak, ada yang sampai hari ini yang bayar pajak masih pemilik sah. Tapi sudah atas nama perumahan Pantai Indah Kapuk 2. Zalim sekali. Lalu kita sekarang diajak, oh ya udahlah, yang penting sudah ada Arsin Kades Kohot jadi tersangka. Ada Sekdesnya jadi tersangka. Ada Septian yang kuasa hukumnya jadi tersangka. Ada Chandra yang jadi kuasanya juga tersangka. Jangan mau dibodoh-bodohin. Mereka memang terlibat, tapi bukan mereka yang dapat manfaat dari tanah-tanah jarahan tadi. Sekarang pakai logika. Ada nggak orang bikin sertifikat di laut kalau nggak ada yang menampung? Ada nggak? Ada nggak orang bikin kalau nggak ada yang membiayai? Ada nggak? Nggak ada. Logika sederhana. Ada motor dicuri. Modus pencuriannya BPKB sama STNK-nya dipalsukan. Jadilah kejahatan pencurian dan pemalsuan dokumen. 266, 263 masuk memasukkan keterangan palsu dalam dokumen atau akta otentik. Ini 266. Memasukkan dokumen 263. 263 6 tahun, 266 7 tahun. Ditangkap nih orang yang nyuri motor sama yang memasukkan sertifikat. Pertanyaan selanjutnya. Ketika ada yang menampung motor, yang menerima motor itu sebagai apa? Istilahnya apa? Penadah. Diproses nggak? Harus diproses. Dan dalam kasus maling motor pasti diproses. Nah, hari ini kejahatan perampasan tanah baik di darat di laut itu siapa yang nampung tanah itu? Aguan, Antoni Salim. Lalu kenapa yang kecil-kecil dikorbankan, ditumbalkan, sementara penadah tanah-tanah rampasan Republik Indonesia yang Aguan dan Antoni Salim tidak ditangkap dan dipenjara? Takbir! Jadi kita ini ingin menyadarkan, bukan membuat marah, tapi kalau kita dizolimi marah, itu benar kata Imam Syafi'i, orang dibuat marah, tapi dia tidak marah. Sebut saja dia itu keledai. Kita keledai atau manusia? Kita orang beriman atau orang beriman? Orang beriman layak marah nggak kalau didolimi? Kita agama Islam bukan agama lain yang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enggak begitu. Bahkan agama kita mengatakan siapa saja ya yang meninggal karena membela hartanya, matinya mati syahid. Jadi Islam itu agama yang memang tepos liro, menghormati, tapi ketika haknya dilanggar, kezaliman terjadi, Islam bukan hanya memberi hak untuk melawan, bahkan mewajibkan untuk menghentikan kezaliman dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Islam. Selanjutnya, hari ini sudah kelihatan upaya untuk penyelamatan Aguan dan Antoni Salim, termasuk penyelamatan bisnisnya. Contoh, sertifikat yang katanya dibatalkan nggak jadi. Kenapa kalau sertifikat ini dampaknya nggak dibatalkan? Karena kalau nggak dibatalkan sewaktu-waktu, sertifikat tadi bisa diajukan untuk proses reklamasi dengan memanfaatkan hak reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih tanahnya adalah tanah musnah karena udah jadi laut. Lagi pula mereka udah ngeluarin duit gede untuk bikin sertifikat itu. Nggak ridho mereka sertifikat itu langsung dibatalin. Jadi jangan percaya Nusron Wahid, apalagi sandiwaranya Mauro Warar Sirait sama Tito Karnavian. Datang ke proyek 2, seolah-olah membuka akses malam-malam. Hitung lenong aja, jangan percaya. Karena selama ini mereka itulah yang terlibat. Zaman Tito itulah Aguan mengendalikan kepolisian. Mauro Warar itu orangnya Aguan. Yang sekarang jadi Menteri Perumahan. Nah hari ini sayangnya, nah ini yang menjadi perhatian kita. Semestinya kita dilindungi dan diselesaikan urusan kita oleh negara. Karena tugas negara itu adalah mengurusi urusan rakyatnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, seorang presiden itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyatnya. Semestinya pemimpin kita itu menjadi sunnah, menjadi perisai, menjadi pelindung bagi rakyatnya yang terzalimi.